Bismillahirrahmanirrahim. Nasuha itu nama orang. Dikisahkan bahwa Nasuha dia tidak bertakwa kepada Allah, kemudian dia melawan sama orang tuanya, susah meninggalnya sampai dia bertaubat dan Allah mudahkan dia. Jadilah namanya taubat si Nasuha. Jadi tidak ada taubat Nasuha, yang ada taubat doang. Taubat doang juga nggak ada, yang ada taubat. Jadi taubat itu taubat Nasuha lah, maksudnya taubatlah engkau kayak dulu si Nasuha bertaubat. Nah ini banyak yang salah paham nih. Nasuha itu bukan bahasa Arab, bukan nama taubat. Taubat terbagi 7, nggak gitu ya. Tapi kenapa ibu sering menyebutnya taubat Nasuha? Karena dulu ada si Nasuha yang dia sangat engkar, sangat melawan sama maknya, susah meninggalnya. Akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia meninggal, diridhoi Allah karena maknya ridho saat dia akan meninggal. Jadilah dia si Nasuha. Jadi sejak saat itu masyarakat bilang kalau taubat kayak si Nasuha lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita mencoba merespon dan mereaksi sebuah video yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut ada seorang da'iyah yang bernama Dr. Nela Luki. Ya, beliau ini adalah seorang da'iyah, seorang ustazah yang berasal dari Pekanbaru, yang mana beliau ini menjadi da'iyah muda, kelahiran tahun 1988 ya. Jadi daerahnya berdekatan dengan saya. Kalau beliau berada di Pekanbaru, kalau kita berada di Sumatera Barat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video tersebut bahwa beliau mengatakan tidak ada yang namanya taubat nasuha. Taubat nasuha itu sebetulnya menurut ceritanya berasal dari nama seseorang yang kemudian bertobat, ya. Kemudian disebutlah dengan istilah taubat nasuha karena dia sendiri bernama Nasuha. Benarkah hal demikian? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita tersebut berasal dari salah satu sumber, yakni kitab Al-Asnawi yang dikarang oleh Jalaluddin Rumi. Beliau ini adalah seorang sufi Persia yang lahir tahun 1207 kemudian wafat 1273. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam karangan tersebut, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya dulu ada seorang pemuda yang bernama Nasuh, ya, seorang pemuda yang bernama Nasuh, kemudian dia bekerja di tempat pemandian perempuan, ya, tempat pemandian perempuan di sebuah kerajaan. Kemudian ya, yang namanya seorang laki-laki kemudian bekerja di tempat menjadi pelayan di tempat pemandian perempuan, kemudian dia menukar penampilannya layaknya seorang perempuan, ya, karena dia berhadapan dengan perempuan. Namun ketika dia melayani perempuan-perempuan yang mandi di tempat pemandian tersebut, tentunya dia banyak melihat hal-hal yang tidak diinginkan, artinya hal-hal yang dilarang di dalam agama. Nah, ketika itu dia berkeinginan untuk kembali kepada jalan yang benar. Kemudian dia mendatangi seorang yang dianggap suci. Kemudian dia minta berpendapat bagaimana caranya dia agar keluar dari dosa-dosanya. Kemudian oleh orang suci ini didoakan mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dia mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendatangi orang suci ini, si Nasuh ini, pemuda yang bernama Nasuh ini kembali lagi bekerja sebagai pelayan di tempat pemandian wanita tersebut. Nah, ketika itu sebelum pulang, ternyata di antara pengunjung perempuan itu ada seseorang yang kehilangan perhiasannya yang sangat berharga. Mendengar hal itu, maka raja memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menggeledah. Tidak ada boleh satupun yang keluar dari tempat pemandian tersebut kecuali semuanya sudah digeledah, ya, untuk mencari harta perhiasan yang hilang tadi. Dan mendengar hal demikian, yang namanya Nasuh ini adalah seorang pemuda, kemudian berpenampilan seorang wanita. Takut
terbongkar siapa dirinya sebenarnya karena dia adalah seorang laki-laki. Kalau nanti ketahuan tentunya hukumannya sangat berat. Boleh jadi nanti bisa dihukum mati. Karena saking takutnya mau diperiksa, ya dia berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Karena saking takutnya itu dia justru jatuh pingsan. Ketika bangun, dia mendapati dirinya itu adalah sebuah diri yang lain. Namun oleh kebanyakan mereka pengawal, kemudian orang-orang yang tadinya menuduhkan bahwa dia adalah pencuri, semuanya minta maaf kepada si Nasuh ini. Ya, ternyata harta tadi, perhiasan tadi telah didapatkan. Namun ketika si Nasuh ini sadar dari pingsannya, dia mendapati dirinya suatu hal yang lain. Dalam sebuah riwayat, Allah menjadikan wujudnya menjadi seorang perempuan sejati. Yang tadinya laki-laki, kemudian diselamatkan oleh Allah dengan merubah dia menjadi seorang perempuan sejati. Inilah kisah yang tercantum dalam kitab yang dikarang oleh Jalaluddin Rumi tadi, yang yang telah kita sebutkan tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar cerita hal yang seperti ini, tentunya ini tidaklah logis. Kenapa dikatakan tidak logis? Yang namanya tadi adalah seorang pemuda yang bernama Nasuh, kemudian karena dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah rubah kelaminnya menjadi perempuan sehingga bertukar nama menjadi Nasuhah. Inilah asal muasalnya, katanya ini adalah taubat nasuhah. Jadi dia bertobat dari pekerjaan yang tadinya adalah menjadi pelayan perempuan di tempat pemandian perempuan. Karena dia sudah bertobat, tidak mau lagi bekerja di sana, maka disebutlah dengan taubatan nasuhah. Seperti itu katanya. Kalau dalam hal ini, dalam cerita ini, sungguh ini tidak masuk di akal. Karena dari perempuan, dari laki-laki, dari pemuda menjadi seorang perempuan, ini suatu hal yang sangat mustahil. Walaupun sebetulnya Allah mampu merubah itu, bisa saja, tetapi ini tidak logis. Satu. Kemudian yang kedua, cerita ini tidak dijelaskan sumbernya, hanya berdasarkan kitab karangan oleh Jalaluddin Rumi, bahwa ini terjadi di mana, kemudian rajanya siapa, tahun berapa, ini tidak dijelaskan. Ya, jadi ini hanyalah sebatas cerita dan dongeng. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari, ya, kita runut dulu bahwasanya Jalaluddin Rumi ini kan lahirnya tahun 1207. Sementara Islam lahir dengan Rasulullah itu, Rasulullah saja wafat 632. Artinya jarak kelahiran Jalaluddin Rumi ini dengan wafatnya Rasulullah itu ada sekitaran 575 tahun yang lalu. Artinya bahwasanya Al-Quran telah mengatakan ada yang namanya taubat nasuhah. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah. Ya, kan? Sudah disebut oleh Allah. Jauh sebelum Jalaluddin Rumi lahir, itu Al-Quran telah berbicara tentang taubat nasuhah. Sementara Jalaluddin Rumi itu lahir 575 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Artinya cerita ini kan cerita dongengan. Sementara Al-Quran telah bercerita lebih dahulu tentang taubat nasuha. Artinya asbabun nuzul ayat ini bukanlah lantaran bahwa ada seorang dulu yang bernama Nasuh, seorang pemudi, kemudian dia setelah berdoa kemudian menjadi perempuan, berubah nama jadi Nasuha. Jadi dia bertobat seperti taubatnya Nasuha. Ini tidak benar, ya, karena Al-Quran sendiri 575 tahun sebelum Jalaluddin Rumi lahir, itu Al-Quran telah berbicara tentang taubat nasuha, yakni surat At-Tahrim ayat 8 tadi. Ya, jadi tidak benar cerita ini hanyalah sebatas dongeng saja. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya, termasuk di dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwasanya di antara bentuk taubat nasuha itu adalah, yang pertama adalah dia betul-betul bertobat. Yang kedua adalah menyesali perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi apa bentuk dari implementasi dari taubat nasuha? Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 71. Ya, wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Sungguhnya orang yang taubat itu adalah
mereka yang kembali kepada Allah kemudian mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang taubat sebenar-benarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertaubat itu adalah tidak mengulangi kemudian diikuti dengan beramal soleh. Inilah yang dikatakan dengan taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu adalah betul-betul dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi sebuah kesimpulan bahwasanya kalau dikatakan taubat nasuha itu adalah berasal dari nama orang yang dulunya katanya itu hanyalah sebatas dongengan saja. Karena Al-Quran telah lebih dahulu mengabarkan bahwa tentang taubat nasuha di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.